Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota saya Muhammad Rokib Azizi, lalu Irfan Hilmi Mubarok, lalu Muhammad Syarif Abdullah, dan terakhir Hairinita Aulia. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan syariah. Dan untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau latar belakang manajemen keuangan syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru keuangan negara pada abad ke-7, di mana seluruh kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, baru dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan uang disebut Baitul Mal dan terletak di Masjid Nabawi pada masa Nabi. Sangat sedikit pendapatan pemerintah yang disimpan dalam fasilitas ini dalam waktu singkat untuk didistribusikan sepenuhnya kepada publik. Dana tersebut mengalir untuk penyebaran Islam, pendidikan, dan kebudayaan. Namun, total penerimaan negara tidak tercatat dengan sempurna karena hanya sedikit orang yang bisa membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Lalu materi berikutnya adalah karakteristik manajemen keuangan syariah. Dewan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjabarkan 7 karakteristik yang menjadi dasar sistem perbankan syariah Indonesia. Pertama adalah universal, artinya keuangan Islam dapat dipraktikkan dan diterima oleh semua orang tanpa membedakan kemampuan keuangan dan perbedaan agama. Yang kedua, hanya berarti memberikan sesuatu hanya kepada mereka yang berhak menerimanya dan mengolahnya menurut bagiannya, serta melarang unsur masyir, yang artinya spekulasi, gharar, riba, dan haram. Yang ketiga adalah transparan dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu yang keempat adalah seimbang, yaitu pengembangan keuangan melalui peran syariah yang meliputi UKM dan sektor real. Lalu yang kelima adalah maslahat, artinya mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam adalah diversified, artinya produk sendiri beragam, mulai dari tabungan haji, umroh, deposito, giro, pembiayaan bagi hasil, lalu leasing, pengiriman uang, dan jasa simpanan. Yang terakhir yaitu fasilitas, artinya menerima dan menyalurkan zakat, wakaf, sedekah, lalu memiliki fasilitas tersendiri seperti ATM, mobile dan internet banking, serta koneksi antar bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah, kerangka dasar sistem keuangan Islam, adalah seperangkat aturan dan hukum yang secara kolektif dikenal sebagai syariah, yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW, prinsip dasar keuangan Islam adalah korporasi. Nah, yang pertama, larangan riba. Riba secara harfiah berarti kelebihan dan dapat diartikan sebagai pertambahan modal yang tidak dibenarkan dengan penjualan atau kredit riba. Nah, selanjutnya, uang sebagai modal potensial. Uang digunakan sebagai modal bila digabungkan dengan sumber daya lain untuk kegiatan produktif. Islam mengakui nilai uang, tetapi hanya ketika uang adalah modal, bukan modal potensial. Adapun dengan berbagai resiko lain, yaitu penyediaan modal keuangan dan pengusahaan berbagai resiko kewirausahaan dengan imbalan berbagai keuntungan. Larangan kegiatan spekulatif, hindari penipuan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrim, penjudian atau resiko. Lalu ada stabilitas kontrak. Islam menganggap kewajiban kontrak dan mengungkapkan informasi sebagai kewajiban penting. Hal ini dimaksud untuk menciptakan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam syariah. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan dalam syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan
disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Lalu, sehubungan dengan hal ini, perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, surat berharga, mengatur tingkat risiko dari setiap investasi, serta memperkirakan harga saham atau surat berharga. Di masa yang akan datang, manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Nah, keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah dalam beberapa hal. Yang pertama, perencanaan atau planning, lalu ada pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsipnya syariah. Till I get up, time is barely on our side.